Sahabat Salum Khaverim Hak Hanukkah Sameach Brukim Habaim. Sahabat Salum, selamat datang, selamat Hari Raya Hanukkah, dan selamat datang di dalam layanan Sabat Siur untuk Parasat pada hari Sabat ini, yaitu Parasat Mikets bersama saya, More Arya Asa dari Kehilat Ori Indonesia dan Kehilat Ori Singapura. Dan bersama Khaverim semua di seluruh tanah air, kita akan belajar bersama-sama Parasat Mikets ini. Ori Indonesia berada di bawah supervisi dari Rabi Dr. Itzhak Sapira dari Ahavad Ami Internasional. Ahavad Ami Internasional adalah sebuah organisasi Mesianik Judaisme Internasional di bawah supervisi, di bawah pimpinan dari Rabi Dr. Itzhak Sapira, seorang Yahudi Mesianik dari Irak. Ya, beliau adalah seorang Yahudi Sephardik yang berhasil menemukan bahwa Yesus adalah Masiah. Jadi misi dan visi dari Ahavad Ami Internasional adalah untuk merestorasi nama Yeshua, identitas Yeshua untuk kembali ke rumah Israel, yang juga disebut sebagai Tikkun Yosef. Dan Ahavad Ami Internasional juga mempunyai yeshiva berskala internasional, yaitu Yeshifat Sufu, yang ada di beberapa negara di Amerika, di Inggris, di Israel sendiri, di Belanda, di Spanyol, di Sri Lanka, di Australia, di Korea Selatan, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah organisasi internasional di mana kita di Kehilat Ori Indonesia bernaung, yaitu di dalam gerakan Mesianik Judaisme. Baik Khaverim, untuk siur pada sore hari ini saya berikan judul Hitgabrut. Hitgabrut. Sebelum kita memulai, kita ucapkan berkat. Sebelum kita belajar Torah, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidetsanu bemitzvotav vetzifanu la'asok b'divrei Torah, yang artinya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap perkataan di dalam Torah. Di dalam merit dari Masiah kita Yeshua, kita sama-sama katakan amin wa amin. Baik Khaverim, mari kita mulai materi Parasat Mikets ini. Tadi pagi pada saat sahabat Sakarit, ya, kita sudah melakukan pembacaan untuk beberapa porsi dari Parasat Mikets yang diambil dari Bereshit, Kejadian 41 ayat 1 sampai 44 ayat 17, dan juga kita sudah melakukan maftir karena ini berhubungan dengan Rosh Kodesh Tevet, ya, yang maftir diambil dari Sefer Bamidbar atau Bilangan 28 9 sampai 15, Bilangan 7 40 sampai 47, Haftara dari Zakaria atau Zakaria 2 14 sampai 4 ayat 7, dan Brit Hadasnya dari Besorat Yohanan atau Injil Yohanes 10 22 sampai 28 yang menceritakan tentang Hari Raya Hanukkah di dalam Brit Hadasa, di dalam Perjanjian Baru. Untuk sore hari ini saya berikan judul siur ini dengan judul Hitgabrut, atau kemampuan untuk mengatasi kesulitan. Hitgabrut. Sebelum kita masuk di dalam materi siur, ya, perlu saya bagikan pengajaran dari Rabi Dr. Itzhak Sapira tentang prinsip-prinsip di dalam sebuah nubuatan. Prinsip nomor 1 adalah Ma'ase Avot Siman Labanim. Apa yang terjadi dengan bapak-bapak leluhur adalah tanda untuk anak-anaknya. Itu adalah yang diajarkan oleh Ramban, Rabbi Mose ben Nachman, di Sefer Bereshit, di kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6.
Kemudian prinsip nomor 2, Masehayahu Seihe, apa yang pernah ada akan ada lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Itu diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 9 atau Kohelet 1 ayat 9. Prinsip yang ketiga dari mem sofit ke mem terbuka, yang artinya apa yang dulu tertutup, tersembunyi, pada akhir zaman akan mulai dibukakan. Itu prinsip diambil dari Yesaya 9 ayat yang ke-6. Prinsip nomor 4 dalam nubuatan adalah Nevoahat Moshe atau nubuatan Moshe yang tulis dalam Torah, ya, diambil dari Sefer Devarim, kitab Ulangan 34 ayat yang ke-10. Prinsip nomor 5 di dalam nubuatan adalah semua perkataan Masiah di dalam Besorot, di dalam kabar baik, di dalam Injil, ya, Matai, Markus, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 6 adalah Tefilat Hatalmidim, menjadikan bumi seperti di surga, di Matai atau Besorat Matai atau Injil Matius 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7 adalah midah keneget midah, ukuran untuk setiap ukuran. Jadi dalam melihat suatu peristiwa di dalam Torah, kita perlu mengingat semua prinsip nubuatan ini adalah untuk masa depan. Ya, Torah itu bukan menceritakan sejarah, tapi sebuah nubuatan untuk masa depan. Parasat Mikets, Kejadian 41 ayat 1 di situ dikatakan, Vayehi Mikets Shenataim Yamei, dan terjadilah setelah akhir 2 tahun, ya, Firaun bermimpi dan lihatlah ia berdiri di tepi sungai. Yang menjadi judul Parasa Hashafua adalah kata yang kedua, Vayehi Mikets. Mikets itu berasal dari kata Ibrani ketz, yang artinya adalah akhir. Ya. Mikets ditambahkan huruf mem di awal kata, ya, menjadi dari akhir, karena huruf mem atau min itu artinya adalah dari. Mikets artinya dari akhir. Sedangkan kata buckets, huruf bet, ya, di depan kata cats, artinya ada dalam akhir. Menurut Chofetz Chaim atau Rabbi Israel Meir HaKohen Kagan, dalam bukunya yang berjudul Chisuk Emunah, ya, Chofetz Chaim menjelaskan buckets menggambarkan seseorang yang tahu bahwa ia hidup di akhir zaman, tetapi ignorance, orang tersebut tidak peduli dan tidak memiliki keinginan untuk merubah pola hidupnya. Itu buckets menurut pengajaran Chofetz Chaim. Sedangkan lakets, huruf lamet itu menunjukkan ke atau menuju. Menurut Chofetz Chaim, lakets menggambarkan seseorang yang sedang berjalan menuju kehancuran. Ia sama sekali buta, tidak tahu tentang akhir zaman. Ia ada di dalam kegelapan dan hidupnya menuju kehancuran. Jadi, kita sudah belajar 3 kata Ibrani, yaitu mikets, buckets, dan lakets. Kets itu artinya adalah akhir, berbicara tentang akhir zaman. Menurut Rabbi Israel Meir HaKohen Kagan atau yang dikenal sebagai Chofetz Chaim, setiap orang harus mengintrospeksi dirinya di akhir zaman ini. Apakah dia seorang mikets? Mikets itu artinya seseorang yang mengerti bahwa dia ada di akhir zaman, sehingga hidupnya ia sesuaikan dengan kondisi di akhir zaman. Itu mikets. Buckets adalah seseorang tahu bahwa ia hidup di akhir zaman, tapi tidak mengubah pola hidupnya, biasa-biasa saja. Dan lakets
adalah gambaran seorang yang hilang menuju kehancurannya. Kita tidak mau ada di Lakets. Kita tidak mau santai-santai menjadi seseorang yang ignorance, yang masa bodoh, yang artinya adalah buckets, tetapi kita ingin menjadi mikets, seseorang yang mengerti bahwa kita ada di akhir zaman. Kita hidup sebelum kedatangan Masiah yang akan segera terjadi, sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Khoseh, kegelapan. Di dalam Yeshayahu pasal 60 ayat 1 sampai 2 dikatakan, Kumi ori kiva orech ukhfot Adonai alaih zarah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan kavod Adonai terbit atasmu. Kemudian dikatakan, Kihine ha-khoseh yechaseh eretz. Sebab sesungguhnya perhatikan kegelapan menutupi bumi. Va'arafel leumim, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ve'alaih yisrah Adonai ukfodo alaih yeraeh. Tetapi terang Adonai terbit atasmu, dan kemuliaannya, kavodnya Hashem menjadi nyata atasmu. Di akhir zaman ini, kita akan memperhatikan bahwa yang kudus akan semakin kudus, yang terang akan semakin menyala terang, sedangkan yang jahat akan semakin jahat, yang rusak akan semakin rusak. Perhatikan kata khoseh di dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, yang artinya adalah kegelapan. Lihat tragedi penembakan di pantai Bondi di Sydney, Australia pada saat malam ke-1 Hari Raya Chanukah, di mana 16 orang tewas dalam insiden tersebut. Ini menjelaskan bahwa sejak 7 Oktober, ya, kita masuk ke dalam era yang berbeda. Kita masuk dalam kegelapan yang semakin gelap. Jadi, apakah sejak 7 Oktober kita bersikap sebagai Lakets, sebagai buckets, atau mikets? Tadi saya ulangi lagi, setelah 7 Oktober tahun 2023, apakah kita mikets? Apakah kita buckets, mengerti akhir zaman, tapi ignorance, tidak peduli? Atau apakah kita Lakets, sama sekali buta tentang akhir zaman? Parasat mikets selalu kita baca bersamaan dengan Hari Raya Chanukah. Kata Ibrani Chanukah berasal dari bahasa Ibrani chinuch, yang artinya adalah edukasi. Chanukah berhubungan dengan chinuch, yang artinya adalah edukasi. Chinuch ha'olam, yang artinya mengedukasi dunia sekitar kita. Kata chinuch atau edukasi yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan konsep chinuch ha'olam, yaitu mengedukasi dunia di sekitar kita. Dunia di sekitar kita ini mencakup keluarga kita, mencakup komunitas kita di Sinagog Ori Indonesia, mencakup komunitas Mesianik Judaisme Internasional di Avad Ami Internasional dan Yesifat Sufu Internasional, mencakup juga komunitas orang-orang Yahudi internasional, baik ortodoks maupun non-ortodoks, dan mencakup komunitas seluruh isi rumah Israel di dunia. Itulah chinuch ha'olam, mengedukasi dunia di sekitar kita.
Karena cakupannya adalah skala internasional yang melewati batas negara, maka Hashem memberikan satu alat untuk mempersatukan kita dalam skala internasional. Alat itu namanya adalah Torah. Torah yang kita lakukan di komunitas Sinagog Ori Indonesia menjadi alat kita untuk berkomunikasi dengan komunitas Yahudi internasional. Bahwa seluruh member dari Sinagog Ori Indonesia juga adalah bagian member dari komunitas Yahudi internasional. Karena kita melakukan Torah secara kosher sesuai dengan halakha di bawah supervisi Rabi Yahudi asli, yaitu Rabbi Dr. Itzhak Sapira dari organisasi Mesianik Judaisme Internasional, Ahvad Ami Internasional, dan Yeshivat Sufu Internasional. Dan hal ini menggenapi apa yang dinubuatkan di Zekaria 8 ayat 23 yang berbunyi, Ko Amar Adonai Sefaot, beginilah firman Adonai Sefaot. Pada waktu itu, 10 orang dari berbagai bangsa-bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah atau sit-sit seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Elohim menyertai kamu. Jadi, apa yang terjadi dengan komunitas kita di Sinagog Ori Indonesia itu adalah penggenapan dari nubuat Zekaria 8 ayat 23 di mana kita memegang sit-sit Rabi Dr. Itzhak Sapira, memegang pengajaran beliau sebagai praktisi Mesianik Judaisme secara global, secara internasional. Hinuch Haolam mengedukasi dunia sekitar kita. Kemampuan kita untuk dapat menerapkan Torah secara kosher dan sesuai dengan halakha didapatkan dengan cara arvut. Apa itu arvut? Arvut itu adalah bahu-membahu, sepenanggungan, bertanggung jawab terhadap sesama kita, dan juga didapatkan dengan cara menerapkan gemilut chasadim, yaitu praktek berbelas kasihan terhadap satu sama lainnya. Referensi ayat dari Arvut, bahu-membahu sepenanggungan, itu diambil dari Galatia 6 ayat 2, yang berbunyi, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi Torat Hamasyah, itu Galatia 6 ayat 2. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan menerapkan gemilut chasadim, menerapkan praktek berbelas kasihan terhadap satu sama lainnya. Ini diambil dari Mishnah, Traktat Pirkei Avot 1 ayat yang kedua, yang mengatakan Shimon Hatzadik adalah salah satu member terakhir dari Majelis Besar Anshe Knesset Hagedolah. Dan beliau mengajarkan bahwa dunia berdiri di atas 3 fondasi, yaitu Torah, avoda di Bait Suci, dan praktek berbelas kasihan kepada sesama. Jadi, bagaimana kita menerapkan Torah selalu sepenanggungan. Arvut itu membutuhkan kesatuan, membutuhkan akhdut satu sama lainnya. Arvut nomor 1, dan nomor 2, banyak-banyak praktekan gemilut chasadim, banyak-banyak praktekan chesed, belas kasihan. Karena ini adalah fondasi di dalam Judaisme. Seperti dikatakan di dalam Vaikra Imamat 19 ayat 18, Ve'ahavta lereacha kamocha ani Adonai, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Adonai. Yang artinya mishpatim adalah perintah-perintah yang mengatur hubungan horizontal dengan sesama kita. Itu caranya kita menerapkan Torah.
perintah tertinggi adalah Ve'afta l'reacha kamocha. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, yaitu seluruh mitzvot, seluruh perintah-perintah yang mengatur hubungan dengan sesama kita. Jadi dalam konsep Chinuch Ha'olam, dalam mengedukasi dunia sekitar kita, belajar Torah itu adalah bukan tentang eksternal kita, bukan tentang hitsoniut kita, tetapi belajar Torah adalah tentang membangun penimiut kita, membangun karakter internal kita. Belajar Torah adalah tentang pembentukan karakter di dalam diri kita, pembentukan tentang neshama kita, bukan tentang eksternal kita, bukan apa yang dilihat oleh mata, tapi apa yang dilihat oleh hati kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kita behave, bersikap. Dunia saat ini sedang menuju kehancurannya. Hoseh, Yesaya 60 ayat 2 tadi. Dunia semakin gelap dan akan terus semakin gelap menuju klimaks kehancurannya. Seperti kita sudah lihat dalam peristiwa penembakan di Sydney, Australia, saat hari ke-1, hari pertama, hari Raya Hanukkah. Dan akan terus semakin gelap sampai hari kedatangan Masiah. Itu perlu disadari, itu adalah bagian dari edukasi untuk menyadari bahwa dunia akan semakin gelap, dunia akan semakin rusak, tidak akan ada harapan di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus bangkit menjadi terang. Oleh sebab itu kita perlu menjadi terang, menjadi or bagi dunia sekeliling kita. Ini bukan or, bukan terang diri kita sendiri, bukan tentang hitsoniut, bahwa saya sudah memakai tahlid dengan benar. Bukan tentang diri kita, bukan tentang self-center kita. Tetapi terang atau or yang sesungguhnya adalah berbicara tentang Haor Haganus. Berbicara tentang sang terang yang tersembunyi itu, yang memancar dari dalam diri kita melalui Torah yang kita lakukan, yaitu Torat Hamasiah. Apa artinya Torat Hamasiah? Melakukan Torah untuk menyatakan sosok Masiah. Melakukan Torah untuk menyatakan terang Masiah. Bahwa ada aspek mesianiknya dalam setiap pembelajaran Torah, setiap parasha. Itu sebabnya kita dipanggil, disebut, diadres sebagai mesianik Judaisme, karena kita selalu mencari aspek mesianiknya. Kita berusaha selalu mencari atau menyatakan sosok terang Masiah tersebut. Itulah Torat HaMasiah. Itulah mengapa peranan kita sebagai praktisi mesianik Judaisme yang kosher dan tetap mempertahankan kekosheran kita dalam mempraktekkan Torat HaMasiah sesuai dengan halakha sangat penting untuk menyatakan Haor Haganus, yaitu sang terang tersembunyi tersebut ke dunia di sekitar kita. Penting kita melakukan Torat HaMasiah agar Haor Haganus tersebut nyata. Hitgabrut, kemampuan untuk mengatasi kegelapan. Kemampuan kita untuk membawa Torat HaMasiah secara kosher dan sesuai dengan halakha disebut Hitgabrut. Hitgabrut yang artinya adalah kemampuan untuk mengatasi kegelapan dunia dengan cara memancarkan terang. Saya ulangi lagi, Hitgabrut adalah kemampuan seseorang untuk mengatasi kegelapan di dunia sekitarnya
dengan menjadi terang, dengan memancarkan terang. Konsep Hitgabrut ini adalah fondasi dasar dari Judaisme. Dan uniknya, konsep Hitgabrut inilah juga diajarkan oleh Rabi kita, yaitu Rabi Yeshua ben Yosef di Matai, Besorat Matai, Injil Matius 5 ayat 14-16. Yang berbunyi, Atem oro shel olam, kamu semua adalah terang dunia. Jadi dengan kata lain, barang siapa yang percaya kepada Masiah, menjadi pengikut Masiah ben Yosef, mereka semua memiliki potensi untuk menjadi terang bagi dunia sekitarnya. Rabi Yeshua ben Yosef mengatakan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, di atas menorah, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kita berbicara tentang rumah Israel yang member-membernya terdiri dari Yahudi asli, Ortodoks, sekular, dan non-Yahudi, Gerim yang bergabung ke dalam rumah Israel. Konsep Hitgabrut, setiap individu pengikut Masiah ben Yosef memiliki potensi menjadi terang untuk menerangi rumah Israel. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat avodahmu yang baik, bagaimana kamu melakukan mitzvot di dalam Torah dengan benar, sesuai dengan halakha, dan akhirnya memuliakan Hashem, muliakan Bapamu yang di surga. Itu Hitgabrut, kemampuan kita untuk mengatasi kegelapan yang ada di dunia di sekeliling kita, dan untuk menjadi terang, menerangi rumah Israel, menjadi terang, memancarkan terang, sehingga akhirnya banyak orang di dalam rumah Israel memuliakan Hashem. Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Ori Indonesia. Itu Hitgabrut. Dan Hitgabrut atau kemampuan seseorang untuk mengatasi kegelapan di dunia sekitarnya dengan cara memancarkan terang atau menjadi terang, itu akan membawa Torat Haberurim, akan membawa seseorang menuju Torat pemisahan. Besorat Matai atau Injil Matius 32:33 adalah tentang Torat Haberurim atau berbicara tentang Torat pemisahan. Sejak tanggal 7 Oktober 2023, Hashem terang-terangan melakukan Torat Haberurim, yaitu Torat pemisahan. Torat Haberurim berasal dari kata berur yang artinya adalah klarifikasi atau pemisahan. Saat ini, sekarang ini kita semua sedang menjalani proses klarifikasi oleh Hashem. Apakah kita terang atau apakah kita kegelapan? Apakah kita domba atau apakah kita kambing? Apakah kita Yakov dalam tanda kurung Israel atau apakah kita Esaf dalam tanda kurung Edom atau kekristenan atau aliansi kekristenan dan Ismail? Apa barometer proses klarifikasi ini? Apa alat pengukurnya bahwa seseorang itu klarifikasi? Proses klarifikasi oleh Hashem ini menggunakan yang namanya Torat Hamasiah. Apa isi dari Torat Hamasiah? Seperti tadi saya sudah bagikan di awal, yaitu berbicara tentang arfut, sepenanggungan, bertolong-tolongan,
Galatia 6 ayat 2. Dan Torat Hamasyah itu berbicara tentang gemilut hasadim, praktekkan banyak belas kasihan satu sama lainnya. Misnah, Traktat Pirkei Avot 1, ayat yang kedua, itulah Torat Hamasyah. Di Parashat Mikets, kata Kets tertulis 2 kali. Di Kejadian 41 ayat 1, dan terjadilah setelah akhir 2 tahun Firaun bermimpi dan lihatlah ia berdiri tepi sungai. Itu Kets yang pertama. Dan Kets yang kedua di Kejadian 41 ayat 7. Dan bulir-bulir yang tipis itu menelan 7 bulir gandum yang besar dan sudah penuh. Vaikats. Lalu Firaun terbangun dan ternyata itu hanyalah mimpi. Dari 2 mimpi tentang akhir, tentang Mikets, tidak ada seorang pun yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu, artinya mereka statusnya adalah lakets, bukan bakets, terlebih lagi bukan Mikets. Mereka nggak tahu sama sekali, mereka buta, mereka lakets menuju kehancurannya. Tidak ada seorang pun yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Dan sekarang ini, dunia dan semua orang berhikmatnya, semua orang pinternya di dunia ini tidak mampu melihat akhir zaman. Tidak mampu melihat ujung apa yang akan terjadi di akhir nanti. Hanya seorang Yosef yang sudah dilepaskan dari penjara, yang mampu membawa dunia ke akhir zaman yang jelas, yang penuh dengan clarity, yang penuh dengan kejelasan. Tapi ingat, sebelum Yosef dilepaskan dari penjara, perlu seseorang untuk mengakui kesalahannya terhadap Yosef. Tesufa, kita baca itu di Kejadian 41 ayat ke-9. Dan kemudian kepala pelayan berbicara kepada Firaun, katanya, hari ini aku mengakui kesalahan-kesalahanku. Khata'ai. Apa kesalahan kepala pelayan Firaun tersebut? Dapat kita lihat di Kejadian 40 ayat 23. Namun, kepala pelayan itu tidak mengingat Yosef, melainkan melupakannya. Lupa dengan Yosef. Bukankah itu yang terjadi saat ini? Banyak orang lupa tentang Yosef. Apa kesalahan kepala pelayan Firaun tersebut? Ibn Ezra dalam komentarnya untuk Kejadian 40 ayat 23 mengatakan, ayat tersebut, Kejadian 40 ayat 23, memberitahu kita bahwa kepala pelayan tersebut tidak hanya gagal menyebutkan nama Yosef kepada Firaun, tetapi ia sama sekali melupakan Yosef. Or HaChai menjelaskan, Torah menuliskan kata Faiz kahehu, yang artinya adalah bahwa kepala pelayan Firaun tersebut melupakan Yosef untuk memberikan isyarat bahwa ini adalah tindakan melupakan yang disengaja. Jadi di sini kita lihat bakets. Kepala pelayan Firaun itu bakets, ignorance, melupakan, tidak peduli, bakets. Ketahuilah bahwa sekarang Masyah ben Yosef atau Rabi Yeshua ben Yosef sekarang masih di penjara di Edom, di Roma. Dari mana kita tahu? Di Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98a ayat yang ke-16. Rabi Yosua ben Levi berkata kepada Eliyahu Hanavi, kapan Masih akan datang?
2000 tahun sampai sekarang ini kita menunggu kedatangan Masiah, tapi tidak terjadi, belum terjadi. Pertanyaannya mengapa? Kita baca di dalam penjelasannya di dalam Traktat Sanhedrin 98a ini. Rabi Yeshua ben Levi bertanya kepada Eliyahu, kapan Masiah akan datang? Eliyahu Hanafi menjawab, pergilah dan tanyakan kepadanya langsung. Rabi Yeshua ben Levi bertanya, dan di manakah ia duduk? Eliyahu Hanafi menjawab, dia ada di pintu masuk kota Roma. Romawi, kekristenan, pusat atau senternya dari kekristenan. Rabi Yeshua ben Levi bertanya lagi, dan apa tanda pengenalnya yang dapat saya gunakan untuk mengenalinya? Eliyahu Hanafi menjawab, ia duduk di antara orang miskin yang menderita sakit. Jadi ini berbicara tentang Masiah yang menderita atau Masiah ben Yosef yang terkena zaraat atau kusta. Dan mereka semua melepaskan perban mereka dan mengikatnya sekaligus. Tetapi Masiah melepaskan satu perban dan mengikatnya satu per satu. Artinya, selama dalam pembuangan di Roma, di exile, Edom, selama 2000 tahun ini Masiah melakukan pelayanan person to person, Hesbon Nefes. Cara pendekatan Masiah adalah one to one. Ia berkata, Rabi Yeshua ben Levi berkata, mungkin aku dibutuhkan untuk melayani Masiah dan mempercepat penebusan datang. Karena itu, aku tidak akan pernah mengikat lebih dari satu perban agar aku tidak menunda kedatangannya. Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98a ayat 16. Yosef perlu kita bebaskan dari Roma dan membawa akhir zaman yang baik atau akhisana. Lanjut, masih dari Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98 ayat 17. Rabi Yeshua ben Levi pergi kepada Masiah. Ia berkata kepada Masiah, Shalom kepadamu, Rabi dan Morehku. Masiah berkata kepadanya, Shalom kepadamu, Bar Levi. Rabi Yeshua ben Levi berkata kepadanya, kapan sang Moreh akan datang? Masiah berkata kepadanya, hari ini. Beberapa waktu kemudian Rabi Yeshua ben Levi datang kepada Eliyahu Hanafi. Eliyahu Hanafi berkata kepadanya, apa yang dikatakan Masiah kepadamu? Ia berkata kepada Eliyahu Hanafi bahwa Masiah berkata, Shalom kepadamu, Bar Levi. Eliyahu Hanafi berkata kepadanya, dengan demikian ia menjamin, Masiah menjamin bahwa kamu dan ayahmu akan masuk ke olam haba, ke dunia yang akan datang. Sebagaimana Masiah menyapamu dengan perkataan Shalom. Rabi Yeshua ben Levi berkata kepada Eliyahu Hanafi, Masiah telah berbohong kepadaku. Karena ia berkata kepadaku, aku akan datang pada hari ini, tetapi sampai saat ini ia tidak datang. Lalu Eliyahu Hanafi berkata kepadanya, memberikan penjelasan bahwa inilah yang dikatakannya kepadamu. Ia akan datang hayom, hari ini juga, jika kamu mau mendengarkan suaranya. Diambil dari Mazmur Tehillim 95 ayat yang ke-7. Hayom, hari ini juga, jika rumah Israel, jika orang-orang Yahudi mau mendengarkan suara Masiah ben Yosef yang ada di Roma, hari ini juga Masiah datang. Itulah tikun Yosef. Jika kita mau mendengarkan suara Yosef, maka Yosef perlu kita bebaskan lebih dulu dari Roma, dari Edom. Bagaimana caranya? Dengan mengakui semua kesalahan kita, tesufah, yang telah dengan sengaja melupakan Yosef. Hanya melalui tikun Yosef, memulihkan identitas Yosef yang sepenuhnya,
itulah yang dapat membawa dunia ini kepada akhir zaman yang baik atau akhisana. Seperti tertulis di Yesaya 60 ayat 22. Jadi dikatakan, Hakatan, Yihye, La Elef. Yang terkecil akan menjadi 1000. Dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang perkasa. Akulah Adonai, Ani Adonai, Beita Akhisana. Pada waktunya, aku akan mempercepatnya. Bagaimana mungkin jika pada waktunya, kemudian sudah ditetapkan pada waktunya Masiah datang, lalu bagaimana mungkin ada percepatan mempercepat datangnya Masiah? Masih dari Talmud Bavli, Traktat Sanhedrin 98 ayat 12 dikatakan, Rabi Aleksandri berkata, Rabi Yehoshua ben Levi menjelaskan sebuah kontradiksi dalam sebuah ayat yang membahas komitmen Hashem untuk menebus bangsa Yahudi. Di dalam ayat Yesaya 60 ayat 22, Aku Adonai yang akan mempercepatnya pada waktunya. Pada waktunya yang menunjukkan bahwa ada waktu yang ditentukan untuk penebusan. Dan tertulis, aku akan mempercepatnya, yang menunjukkan bahwa tidak ada waktu yang ditetapkan untuk penebusan. Bisa terjadi hari ini juga. Hayom, seperti tadi kata Masiah kepada Rabi Yehoshua ben Levi. Atas dua pertentangan ini, mahloket ini, Rabi Aleksandri menjelaskan, jika bangsa Yahudi layak menerima penebusan melalui tesufa dan melalui good deeds, perbuatan baik, Hashem akan mempercepat kedatangan Masiah. Jika bangsa Israel memiliki merit, neraca timbangannya ada di nilai positif, maka akan terjadi akhisana, mempercepat datangnya Masiah. Tetapi, jika bangsa Israel tidak layak, tidak memiliki merit, tidak memiliki neraca timbangan yang positif, neraca timbangannya malah negatif, maka kedatangan Masiah akan terjadi pada waktu yang telah ditentukan yang namanya Beita. Itu penjelasan Talmud Sanhedrin 98a terhadap Yesaya 60 ayat 22. Hal yang sama juga dikatakan dalam Brit Hadasa oleh Shimon Keva di Keva Bet 2 Petrus 3 ayat 11-12 yang mengatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur dalam kegelapan tadi ya, Hoseh Yesaya 60 ayat 1 dan 2 akan dihancurkan secara demikian, maka betapa kudusnya dan khasidutnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Adonai. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi konsep mempercepat kedatangan Masiah akhisana itu tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 22, tertulis di dalam Talmud Sanhedrin 98a, tertulis juga di dalam 2 Petrus 3 ayat 11-12. Bagaimana kita bisa mempercepat atau akhisana kedatangan Masiah? Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lusato di dalam bukunya Mesilat Yesharim, atau juga tertulis di dalam Talmud Avodah Zarah, Talmud Bavli, Traktat Avodah Zarah 20 ayat 10 menuliskan, ada 11 cara kita bisa memperoleh hamtakat hadim atau penghakiman yang manis dengan cara akhisana. Yaitu praktekkan mishpatim, praktekkan hubungan horizontal, mitzvah yang mengatur hubungan horizontal, dan banyak praktekkan sedekah, artinya mengejar kesadikan, menjadi orang benar, dengan hati yang hitlahavut, dengan hati yang bergairah, bukan dengan hati yang lesu, bukan terpaksa. Oke, jadi kalau teman-teman membaca Avodah Zarah 20 ayat 10, di situ dijelaskan resepnya adalah zehirut, hati-hati, zerisut, gesit, nekiot, perishut, tahara, chasidut, anafa, yirat hachet, kedusha, ruah hakodes, baru mengalami tehiyat hametim.
Ini step-stepnya KBRI. Ini resepnya. Yang pertama, zehirut, artinya berhati-hati, peduli. Ya, jangan lawannya, yaitu buckets, masa bodoh, ignorance, tidak peduli. Zehirut, ini karakter Miketz. Orang yang mengerti tentang akhir zaman, maka dia harus zehirut, hati-hati dalam melakukan mitzvot. Dia harus zerisut, gesit. Kegesitan seseorang dalam melakukan mitzvah akan membuat orang menjadi nekiot, bersih. Nekiot membuat orang menjadi perishut, ada pantangan. Perishut, pantangan membuat orang menjadi tahara, murni. Tahara membuat orang hidupnya menjadi chasidut, seorang sadik, seorang saleh. Ciri khas seorang chasidik adalah anafa, dia rendah hati. Seorang yang rendah hati akan membuat orang menjadi yirat hachet, takut akan dosa. Seorang yang mempraktekkan takut akan dosa akan membuat orang hidupnya di dalam kedusha, dalam kekudusan. Seseorang yang hidup dalam kekudusan, dalam kedusa akan membuat dia dapat mengalami ruah hakodes, buah-buah roh. Seseorang memiliki buah-buah roh baru dia bisa mengalami tekiyat hametim, kebangkitan. Itu ajaran Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lusanto. Jadi kembali ke dalam hitgabrut, kemampuan seseorang untuk mengatasi kegelapan dengan cara memancarkan terang, seperti yang diperintahkan oleh Rabbi Yeshua ben Yosef di Matius 5, 14-16. Itu resepnya adalah sebagai berikut. Hitgabrut membutuhkan Torat Hamasyah. Apa itu Torat Hamasyah? Tentang dua hal, Arevut dan Gemilut Chasadim. Arevut dan Gemilut Chasadim membuat orang untuk hidup di dalam kedusha, kekudusan, dan mempraktikkan chasidut, Gemilut Chasadim, belas kasihan. Orang yang mempraktikkan kekudusan, Gemilut Chasadim, itu berbicara tentang penimiut. Penimiut, bukan tentang hitsoniut. Nomor 5, hitlahavut, dengan hati yang bergairah. Seseorang yang bergairah, ya, berapi-api, bersemangat, itu adalah seseorang yang mampu hitgabrut, memiliki kemampuan, ability untuk mengatasi kegelapan. Itulah yang membuat orang dapat mengalami bria khadasa, menjadi ciptaan baru. Baik Khaverim, ini slide terakhir saya. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman ketik di kolom chat di YouTube. Saya akan coba menjawab pertanyaan Khaverim yang berkaitan dengan parasat Miketz Hari Raya Hanukkah. Sedangkan untuk seluruh member ORI Indonesia, besok pagi pada saat Sakarit Yom Rishon, kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi. Baik Khaverim, semoga bermanfaat. Syiur parasat Miketz yang berjudul Hitgabrut ini saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam Asher natan Torat emet v'chai olam nata betuchinu. Baruch ata Adonai notein hatorah, yang arti diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta yang telah memberikan Torat kebenaran dan telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai, sang pemberi Torah. Bezekut Yeshua Mesichenu, di dalam merit dari Yeshua Masiah kami. Kita sama-sama katakan amin ve'amin. Sahabat Shalom, Hak Hanukkah Sameach.